Baiklah teman-teman, selamat datang di video kali ini di kanal YouTube saya yang kebetulan menyaksikan video ini melalui kanal YouTube saya. Ini merupakan sesi kedua atau episode kedua untuk pembahasan mengenai manajemen sumber daya manusia. Mungkin bagi teman-teman yang baru saja menyaksikan video ini bisa cari di manajemen sumber daya manusia episode pertama. Mudah-mudahan bisa ketemu atau nanti saya taruh tautannya di bawah ini. Selanjutnya kita yang bahas adalah mengenai recruitment. External recruiting, managers look outside the firm for people who have not worked at the firm before. Jadi rekrutasi atau rekrutasi lah. Ada rekrutasi yang bersifat eksternal, di mana para manajer di sini adalah manajer sumber daya manusia, tentunya HR manager, mencari kandidat-kandidat di luar organisasi, di luar firmanya yang belum bekerja sebelumnya, belum bekerja di perusahaan tersebut. Nah, caranya misalnya managers advertise in newspapers, hold open houses, recruit at universities and on the internet. Jadi para manajer ini bisa melakukan iklan di koran ataupun membuka open house, ya. Banyak kan perusahaan-perusahaan yang datang, mungkin kalau sekarang bukan open house ya, bisa sih seperti open house, tapi lebih umum sekarang itu perusahaan-perusahaan membuka open house di job fair ataupun melakukan rekrutasi di universitas. Nah, biasanya kita melihat ada program yang perusahaan-perusahaan yang mendatangi universitas, lalu mungkin lulusan terbaiknya nanti akan direkrut jika setelah lulus. Dan di internet sekarang juga sudah banyak sekali platform untuk mencari kandidat seperti di Jobstreet, Indeed, macam-macam ya. Nah, external recruitment is difficult since many new jobs have specific skill needs. Nah, salah satu kesulitan daripada rekrutasi eksternal adalah karena banyak pekerjaan baru yang mengharuskan pekerjanya, pelamarnya memiliki kemampuan yang khusus, specific skill needs, kebutuhan kemampuan yang spesifik, yang khusus. Nah, oleh karena itu mengapa kadang banyak sekali di perusahaan-perusahaan itu setelah pelamar masuk tidak langsung diberikan tugas, diberikan job desk-nya, deskripsi kerjanya seperti apa, tetapi akan dilakukan training terlebih dahulu, dilakukan pelatihan terlebih dahulu. Itu karena untuk mengenalkan mungkin bagaimana sistemnya, untuk dibekali lebih selain daripada ilmu-ilmu yang sudah diajarkan di universitas atau di kampus, akan ditambahkan lagi melalui pelatihan. Nah, a multi-pronged approach to external recruiting works best. Nah, jadi jika yang dilakukan atau yang dipilih adalah perekrutan eksternal, maka harus multiprong, harus dengan berbagai sisi. Maksudnya adalah ketika perekrutan, aspek-aspek yang dinilai ataupun aspek-aspek yang dievaluasi itu harus berbagai sisi. Jangan misalnya ada interview, mungkin satu interview, kedua ada tesnya, ketiga ada mungkin sekarang kita sering medical check up dari sisi kesehatannya bagaimana, dan seterusnya. Jadi tidak hanya satu poin saja, tapi multi-prong approach. Pendekatannya itu pendekatan yang bermacam-macam. Nah, internal recruiting,
positions filled within the firm. Internal recruiting has several benefits. Workers know the firm's culture, might not have new ideas. Managers likely already know the candidates. Internal advancement can motivate employees. Nah, selain daripada rekrutasi secara eksternal, ada lawannya, yaitu perekrutan secara internal, yaitu adalah posisi-posisi yang dibutuhkan dalam perusahaan diisi dari karyawan-karyawan atau pekerja-pekerja yang sudah ada. Nah, rekrutasi internal ini memiliki beberapa keunggulan. Pertama, pekerja-pekerja sudah mengetahui budaya perusahaan, yang mana di sisi lain mungkin nggak punya mengenai gagasan ide yang baru, tidak punya gagasan yang fresh begitu. Nah, yang kedua adalah managers likely already know the candidates. Nah, para manajer human resource ini atau human capital ini sudah tahu kandidat-kandidatnya itu siapa saja, karena mereka mungkin melihatnya dari KPIs, Key Performance Index, dari indeks kinerja kunci, ya, indeks kinerja utama. Nah, internal advancement can motivate employees. Nah, kadang rekrutasi internal ini juga misalnya naik dari staff menjadi supervisor, dari supervisor menjadi asisten manager, dari asisten manager menjadi manager. Nah, lompatan-lompatan ini disebut dengan internal advancement. Yang selanjutnya itu akan memotivasi karyawan untuk saat bekerja begitu. Outsourcing, managers can decide to contract with outside workers rather than hiring them. Nah, outsourcing atau mengambil pekerja melalui outsourcing is more flexible for the firm. Outsourcing itu lebih fleksibel untuk perusahaan. Kenapa fleksibel? Karena itu tidak perlu tidak perlu mungkin tidak perlu mengiklankan, tidak ada biaya seleksi, biaya training dan seterusnya. Tinggal perusahaan itu langsung mendapatkan kandidat yang sudah siap bekerja. Selanjutnya, outsourcing often provides human capital at a lower cost. Outsourcing itu kadang menyiapkan tenaga kerja dengan biaya yang lebih murah. Ya, contohnya yang umum di Indonesia itu kan sering nih, satpam itu kan outsourcing ya. Kenapa? Coba bayangkan kalau seandainya satpam itu direkrutasi secara internal di perusahaan, pasti ada biaya pelatihannya yang bisa jadi tidak cukup murah. Karena mungkin untuk pelatihannya harus hire bekerja sama dengan pihak TNI untuk melatih itu, dan nanti bagaimana sistem controllingnya gitu. Tapi jika diserahkan kepada outsourcing, maka misalnya kita sudah siap terima satpam-satpam yang sudah memiliki kualitas dan kapasitas. Nah, kita tidak perlu mengeluarkan biaya sampai dia untuk siap bekerja. Walaupun isu ini agak menarik ketika undang-undang ombudsman itu mengatur bagaimana sistem outsourcingnya begitu. Outsource problems. Managers lose control over the output. Outsource contractors are not committed to the firm. Nah, ini salah satu masalah yang disebutkan di slide ini adalah manajer itu tidak mempunyai kontrol terhadap output. Karena kontraktor outsourcing ini umumnya tidak committed kepada perusahaan. Umumnya karena mindset outsourcing ya adalah mendapatkan uang, sedangkan mindset perusahaan itu adalah bagaimana bisa tujuan-tujuan perusahaan itu bisa tercapai, bukan dan itu menggunakan
perangkat berupa outsource begitu. Sedangkan si kontraktor outsourcingnya itu hanya pada kapasitas untuk menyediakan layanan itu gitu kan. Nah, unions typically are against outsourcing that has potential to eliminate members' jobs. Nah, ini unions atau persatuan para pekerja, ya umumnya kita sebut persatuan buruh lah ya. Itu tidak setuju dengan outsourcing karena kalau outsourcing itu kan tidak ada kepastian, job security-nya itu nggak ada. Oleh karena itu banyak sekali yang kontra terhadap outsourcing. Selection tools, alat-alat untuk penyeleksian. Ada background information, references, paper test, physical ability test, performance test, interviews. Ada pengecekan latar belakang, background information, references melalui referensi, paper test dengan tes tertulis, physical ability test, tes kemampuan fisik, performance test, tes kinerja, interviews, dan wawancara. Selection process. After pool of applicants are identified, qualification related to the job requirements are determined. Nah, setelah sejumlah pelamar itu diidentifikasi, dikumpulkan, sudah ditentukan nih pelamar-pelamar yang memenuhi kualifikasi. Nah, kualifikasi yang berhubungan dengan pekerjaan maka ditentukan. Apa saja itu? Melalui background information includes education, prior employment, college major, etc. Jadi pengecekan latar belakang, informasi latar belakang yang meliputi pendidikan terakhir, ya, terus prior employment, riwayat pekerjaan, terus college major, jurusan sewaktu kuliah, dan seterusnya. Yang selanjutnya alat seleksinya adalah interview, wawancara. Almost all firms use one of two types. Hampir kebanyakan perusahaan pasti menggunakan dua tipe. Pertama, structured interview. Managers ask each person the same job related questions. Nah, ini wawancara terstruktur di mana pewawancara menanyakan pertanyaan-pertanyaan secara terstruktur sehubungan dengan pekerjaan yang akan ia lamar, begitu ya. Unstructured interview, held like normal conversation. Nah, tipe kedua adalah wawancara tidak terstruktur, di mana lebih ke seperti ngobrol biasa, normal conversation. Usually, structured interviews preferred. Bias is possible. Nah, biasanya wawancara terstruktur itu lebih disukai, walaupun masih kemungkinan ada ketidaksesuaian lah antara apa yang ditanyakan dengan informasi yang didapat, pasti sedikit ada bias. Physical ability test measure strength and endurance. Tes kemampuan fisik, ya, untuk mengukur kekuatan dan ketahanan. Nah, good for physically demanding jobs. Nah, ini cocok untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kualitas fisik, ketahanan fisik, ya. Mungkin seperti operator pabrik ataupun tadi satpam security yang berhubungan dengan yang memerlukan tenaga ekstra, begitu. Selanjutnya adalah paper and pencil test, either an ability and personality test. Ability test, tes kemampuan. Assess if applicant has right skills for the job. Jadi ability test atau tes kemampuan untuk menilai apakah pelamar memiliki kemampuan-kemampuan yang cocok untuk pekerjaan yang dia lamar. Kedua adalah personality test, seek traits relevant to the job performance. Personality test kepribadian untuk melihat apakah pelamar itu mempunyai karakteristik yang relevan dengan pekerjaannya. Contohnya, misalnya tes hitungan itu untuk pekerjaan yang berhubungan dengan hitung-menghitung, misalnya akuntan, audit, teliti, dan seterusnya.
Terus bisa juga bagaimana mengetes bagaimana kemampuan komunikasi ya. Jika pelamar itu adalah mengisi jabatan di posisi sales ataupun marketing ya. Selanjutnya, be sure test is a good predictor of a job performance. Pastikan bahwasannya tes yang dilakukan itu adalah dapat memprediksi kinerja pelamar di masa depan. Selanjutnya adalah performance test. Measure job performance. Ada tes kinerja untuk mengukur kinerja pekerjaan. Typing speed test is one example. Tes kecepatan mengetik itu salah satu contohnya. Biasanya admin ataupun sekretaris, salah satunya pasti bagaimana dia seberapa cepat dia mengetik ya. Assessment center. Candidates assess on the job related activities over a period of a few days. Nah, jadi ini tes kalau probasi itu lebih lama kan, dan probasi itu biasanya lebih diterima. Ini bukan, tapi untuk mengukur bagaimana pelamar ketika dites beberapa hari begitu. References. Outside people provide candid information about candidates. Nah, ini referensi atau bahasa kitanya adalah fact-laring. Nah, namun dalam slide ini adalah can be hard to get accurate information. Kenapa sulit? Karena itu biasanya fact-laring kan berisi si A telah bekerja sebagai ini selama mana. Nah, di dalam surat fact-laring itu tidak ada raportnya lah ibaratnya. Tidak ada apakah skill absensinya bagaimana, presensinya bagaimana, berangkat terus atau tidak, kinerjanya, ukurannya itu kan tidak ada biasanya, hanya secara verbal saja. Jadi makanya can be hard to get accurate information, sangat sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat melalui reference. Reliability and validity. Bagaimana reliabilitas dan validitasnya ya. Jadi apakah ini reliable atau tidak, apakah ini valid atau tidak begini. Selection tools must be reliable and valid. Reliability, the degree to which the tool measures the same thing each time it is used. Scores should be close for the same person taking the same days of a time. Jadi ini reliabilitas atau reliabilitas adalah bagaimana suatu tes itu dapat dipercaya ya, maksudnya. Dan salah satu membuktikannya adalah score should be close for the same person taking the same test of a time. Hasilnya harus sama ketika suatu tes itu diteskan kepada orang yang sama ya. Jadi misalnya si A itu tentu ini jika tidak ada advancement ya, atau tidak ada pelatihan yang telah diterima orang itu, jadi skornya itu harus sama. Nah, kalau skornya berbeda berarti something wrong with the test, ada yang salah dengan alat pengukurannya begitu. Validity, kebenarannya, keakuratannya. Does the test measure what is supposed to measure? Example, does a physical ability test really predict the job performance of a firefighter? Nah, apakah tes kemampuan fisik itu betul-betul memprediksi kinerja performa jadi seorang pemadam kebakaran? Nah, jadi tes-tesnya juga harus sesuai. Managers have an ethical and legal duty to develop good selection tools. Manager human resource mempunyai tugas secara legal dan ethical, secara etika untuk mengembangkan alat-alat seleksi. Ya, jadi karena itu memang salah satu job desk daripada para manajer human resource, bagaimana menciptakan sistem rekrutasi yang baik, termasuknya di dalam alat-alatnya begitu. Baik, sampai saat ini saja untuk episode kedua ini. Nanti kita akan berlanjut di episode ketiga. Terima kasih.